Halo para penggemar novel Donghua. Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita tentang film Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang duduk di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang berjalan keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan guru-gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika akademi Jianan dalam bahaya dihancurkan suatu hari, semua akademi harus lakukan adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Akan sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi yang berbeda di benua itu sulit untuk dihitung, reputasi akademi Jianan adalah sesuatu yang belum pernah melampaui bahkan sekarang. Dari sini, orang bisa melihat betapa solidnya warisan akademi ini, yang diselimuti oleh aura yang telah teruji usia. Di benua itu, tak terhitung jumlah orang, terlepas dari ras, akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya, persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi saat merekrut siswa baru menyebabkan banyak orang meratapi ketidakmampuan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan rimbun, seorang wanita muda mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada ikat pinggang ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, menguraikan pinggang sampai sangat memikat. Dia menghadapi kabut putih yang luas di bagian belakang puncak gunung. Rambutnya yang panjang, lembut, dan hitam bergerak di sepanjang pundaknya ketika jatuh ke pinggang yang sempit. Hanya saat itulah ia berhenti meluas. Wanita muda itu berdiri dengan kedua tangan. Sosoknya yang tinggi seperti lotus hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih yang samar-samar mengelilinginya, di mana ia muncul di dunia lain dengan aura yang unik. Wanita seperti ini seperti seseorang yang dibiakkan oleh aura tanah dan langit, tampak begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang menjadi kesurupan. Dingling. Petik 2. Lonceng yang jelas dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang sunyi ini. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau yang tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Setelah berdentang lonceng, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera, sosok tua muncul. Pria tua itu membungkuk dengan hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Nona muda, Xiao Jie." Petik 2. Ling tua, kamu akhirnya kembali. Wanita muda itu perlahan berbalik. Wajah halusnya yang elegan dan indah tiba-tiba tersenyum. Segera, bunga memucat. Semua warna di dalam hutan telah mengering dan benar-benar berkumpul di tubuhnya, menyebabkan penglihatan orang sulit bergerak. "Keke, aku tidak punya pilihan. Karena nona muda Xiao Jie telah memberi saya tugas, tidak akankah saya disalahkan oleh nona muda Xiao Jie, sampai saya mati jika saya yang lama berlari kembali tanpa menyelesaikan tugas saya?" Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. Wajah orang tua itu mengejutkan Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan melarikan diri dari Mystic Cloud Sect. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia teringat pria muda yang telah membuatnya begitu khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi lebih lembut. Dia melirik Ling Ying, dan sinar merah yang memalukan, yang akan menyebabkan seluruh akademi Jianan menjadi gila, segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya?" "Nona muda berbicara tentang Tuan Muda Xiao Yan, kan?" Ling Ying menjawab dengan mengajukan pertanyaan retoris. Ketika dia melihat kemerahan yang cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan tawa dengan keras. Tampaknya hanya orang kecil bernama Xiao Yan yang memiliki berkah dan pesona yang menyebabkan temperamen nona muda di dunia lain, yang biasanya acuh tak acuh seperti lotus, berubah menjadi gadis biasa. "Sebelum saya pergi, Tuan Muda Xiao Yan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan." Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua peristiwa yang terjadi ketika Xiao Yan pergi ke Mystic Cloud Sect untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat rinci. Di antara mereka, itu secara alami termasuk Yun San mengambil tindakan, dan pelarian jiwa yang dialami Xiao Yan. "Keke, tapi untungnya taktik Tuan Muda Xiao Yan jauh melebihi harapan saya.
Meskipun penampilan Yun San menghancurkan rencananya, Ratu Medusa miliknya, yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun San sampai dia tidak berani menyerang. Akhirnya, kami meninggalkan Misty Cloud Sect dalam keadaan utuh. Ling Ying cepat-cepat ditambah. Ratu Medusa, cetes, Xiaoyan GG cukup bagus. Dia sebenarnya bahkan bisa mengumpulkan orang kuat seperti ini. Yun San ya, Do Zong yang kuat, jari-jarinya yang halus menarik rambut hitamnya, yang ditarik ke depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu. Segera, dia tertawa samar ketika dia dengan lembut berkata, The Misty Cloud Sekte telah tetap ditempel dan disegel sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama. Sejak Yun Potian saat itu, tidak ada lagi orang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, tinggal menunggu waktu sebelum diganti. Petik 2. GG, kakak laki-laki atau merujuk pada laki-laki dekat yang sedikit lebih tua kadang-kadang intim. Apakah Xiaoyan GG baik? Mata cerah dari wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajahnya yang putih indah memiliki kemerahan yang memikat namun memalukan. Ya, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Di masa lalu, aku yang lama tidak benar-benar mengerti mengapa nona muda Xiao Jie melindunginya dengan cara ini. Namun, setelah bekerja sama dengannya kali ini, saya mengerti beberapa hal. Pandangan ke depan nona muda cukup baik. Saya pikir jika anak kecil itu diberikan waktu yang cukup, saya khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani dengan mudah menyangkalnya. Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, busur yang sulit untuk dilihat diangkat pada wajah wanita muda itu. Dia tidak tahu berapa banyak pujian yang dia dengar. Namun, setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiaoyan, hatinya tanpa sadar akan melompat seperti gadis kecil. Namun, kamu juga harus tahu bahwa ini adalah prasyarat bahwa dia diberikan waktu yang cukup. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang-orang yang akhirnya dapat dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit sehingga dapat dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang di klan hanya melihat saat ini dan tidak mau repot dengan apa nilai potensial Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana jadinya. Petik 2. Namun, kamu juga harus tahu bahwa ini adalah prasyarat bahwa dia diberikan waktu yang cukup. Klan kami tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya, orang-orang yang akhirnya dapat dan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit sehingga dapat dihitung dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang di klan hanya melihat saat ini dan tidak mau repot dengan apa nilai potensial Anda. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana jadinya. Petik 2. Iya nih. Ling Ying sedikit mengangguk. Apa yang dia katakan memang benar. Dunia ini tidak pernah kekurangan para jenius. Karena itu, Xiaoyan GG saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk berjalan. Wanita muda itu sedikit tenang. Dia segera tersenyum canggung ketika dia berkata dengan lembut, namun, tidak peduli berapa lama, saya juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang kuat dan sejati di puncak. Petik 2. Anak kecil Xiaoyan itu. Bahkan jika nona muda bersedia menunggu, jika Anda tidak dapat menjadi sangat kuat, jalan untuk Anda dan nona muda akan menghadapi pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa dengan bakat dan keindahan nona muda serta faksi yang diwakilinya, pesaing Anda akan sangat kuat sehingga Anda akan terpana. Bahkan jika nona muda akan melindungi Anda ketika waktu itu tiba, akankah tulang bangga Anda bersedia menanggung rasa malu dan bersembunyi di belakang punggung nona muda? Ling Ying mempertahankan kesunyiannya saat ia menatap wanita muda itu, yang sama halusnya dengan peri, di bawah kilau cahaya pagi. Namun, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Saat itu, pemuda itu bisa mengepalkan giginya dan berlatih dengan pahit selama 3 tahun dan menanggung penderitaan yang tak berkesudahan, hanya karena pertunangan yang dibatalkan. Semua yang dia tuju adalah untuk tampil dengan posisi orang yang kuat di depan wanita yang telah menginjak harga dirinya. Jika orang semacam ini diminta bersembunyi di belakang punggung wanita,
dan kemudian membiarkannya menonton wanita sendiri membantunya menghalangi semua hujan dan angin, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Itu benar, Old Ling. Level berapa kekuatan Xiao Yan GG saat ini? Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan agak ingin tahu. Ketika saya pergi, kekuatan Tuan Muda Xiao Yan adalah sekitar 1 bintang Dadosi. Ling Ying tersenyum saat menjawab, bintang 1 Dadosi ya. Mata wanita muda yang cerah itu tertekuk menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun, dia menjadi Dadosi dari Dosi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun. Kecepatan ini hampir bisa diperingkatkan di antara 5 besar dalam Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dilakukan Xiao Yan GG selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Petik 2. Bagaimana seseorang akan tumbuh jika dia tidak diasah? Tuan Muda Xiao Yan seperti batu giok yang bagus yang belum dipoles. Saat itu, Nalan Yanran memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Pelatihan pahit di tahun-tahun berikutnya kemudian menyembunyikan ujung tombak miliknya. Pedang yang luar biasa harus disembunyikan dalam sebuah kotak dan ujung tombaknya harus disembunyikan. Hanya dengan terus seperti ini seseorang akan mencapai hal-hal besar. Ling Ying membelai janggutnya dan tersenyum saat dia menjawab, Old Ling, mengapa Anda memuji Xiao Yan GG sampai sejauh ini setelah melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama? Di masa lalu, saya jarang melihat Anda mengatakan hal-hal seperti itu tentang orang lain. Wanita muda itu menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan senyum. Hanya saja anak kecil itu layak untuk evaluasi ini. Tidak ada perasaan pribadi saya yang tercampur dengannya. Ling Ying tersenyum sebelum langsung berkata, saya pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiao Yan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saat itu tiba, rasa sakit Nona karena rindu akan hilang. Petik 2. Sudut mulut wanita muda itu berisi senyum hangat dan lembut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan sosok kurus pemuda itu perlahan muncul di benaknya. Sudah lebih dari 2 tahun. Akhirnya, mereka bisa bertemu lagi. Kehangatan muncul di hatinya. Sudah lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Kehangatan muncul di hatinya. Sudah lama kemudian wanita muda itu menundukkan kepalanya dan menatap Ling Ying di depannya. Dia mengambil beberapa langkah kecil terus-menerus dan berjalan menuju kaki gunung. Ling tua, untuk periode waktu ini, Anda harus terlebih dahulu menemukan tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Anda tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada masalah yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu tahu tentang itu, saya khawatir kita akan mendapat masalah lagi. Orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klan kita tetapi mereka masih sangat tegas ketika datang ke beberapa aturan. Pada titik aturan akademi, hanya ada beberapa orang di benua ini yang dapat dihitung yang dapat menyebabkan mereka menyerah. Sosok wanita muda itu sedikit demi sedikit bersembunyi di antara dedaunan pohon. Namun, suaranya masih melekat di tempat aslinya. Baiklah. Jika ada sesuatu, Nona muda hanya perlu meniup pipa itu dan aku yang lama akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan bergabung dengan bayangan pohon besar. Akhirnya, dia secara bertahap menghilang. Wanita muda itu perlahan berjalan menuruni gunung. Sosoknya yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, kebetulan sekali. Kamu juga baru saja turun dari latihan di pegunungan. Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, suara hangat tiba-tiba terdengar dari sisinya. Wanita muda itu menghentikan langkahnya, mengangkat kepalanya dan melihatnya. Dia melihat seorang pemuda tampan mengenakan pakaian berwarna putih tidak jauh dari kaki gunung yang berdiri sambil tersenyum. Senyum itu elegan dengan pujian kehangatan. Wajah yang mengesankan ini disertai dengan senyum hangat akan menyebabkan bahkan seorang gadis yang adalah orang asing melihatnya untuk pertama kalinya tanpa sadar sedikit menurunkan penjagaan mereka. Mei, adik perempuan atau teman dekat perempuan muda intim. Iya nih, melihat pemuda berpakaian putih, yang tubuhnya tinggi dan lurus, wajah Sun Er tidak terlihat terlalu lembut karena penampilan luar biasa dari orang lain.
Dia juga tahu bahwa pemuda ini bukanlah lelaki yang mengandalkan penampilannya untuk bertahan dan bahwa kekuatannya berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu menonjol di antara orang-orang luar biasa yang dipilih dari seluruh negeri dan bahkan orang yang berada di puncak di antara generasi muda di Akademi Jianan. Sapaan Sun Er yang acuh tak acuh tidak menyebabkan wajah pemuda berjubah putih itu berubah. Dia tertawa pelan, mengambil 2 langkah ke depan dan hendak mendekati untuk mengobrol ketika yang pertama memimpin untuk membuka mulutnya dan menahan kata-katanya. Senior Baisan, Sun Er sementara memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat menemani Anda mengobrol. Selamat tinggal. Petik 2. Wanita muda itu tersenyum dan segera berbalik dan berjalan ke jalan kecil lain. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah ketika suara lain terdengar. Sun Er, kamu memang datang ke sini lagi. Ketika Sun Er mendengar suara ini, yang selembut air, dia akhirnya mengungkapkan senyum hangat. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dewasa, yang telah berjalan dari jalan kecil di samping. Sambil tersenyum, dia berkata, "Instruktur Ruoling, apakah kamu mencari saya?" Mendengar nama ini, jelas bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Instruktur Ruoling, yang pergi ke Wutan City untuk merekrut siswa baru 2 tahun lalu. 2 tahun itu tidak meninggalkan jejak pada wajahnya yang lembut dan cantik saat ini. Alih-alih, setelah diseduh, tampaknya memiliki daya tarik yang lebih besar, lebih matang dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Instruktur Ruoling berjalan lebih dekat ke Sun Er dan tanpa daya menepuk kepala yang terakhir. Dia berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, itu akan menjadi kompetisi promosi akademi. Anda harus tahu bahwa selama Anda melewati pertandingan dalam kompetisi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke akademi dalam untuk dilatih. Setiap tahun, akademi hanya memiliki 50 lowongan. Awalnya, Anda sudah bisa berpartisipasi di dalamnya tahun lalu, tetapi Anda melewatkan kesempatan itu. Petik 2. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum cemberut saat dia berbicara. Tolong jangan beri aku itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu untuk pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, Instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan membenci muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa vulgar langkah bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan itu. Dia sebenarnya berani main-main dengan saya yang lama. Cuti 1 tahunnya adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena Anda yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Petik 2. Tahun lalu, Sun Er baru saja tiba. Bagaimana saya berani bersaing dengan semua senior? Sun Er tersenyum cemberut saat dia berbicara. Tolong jangan beri aku itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda? Bukankah kamu hanya menunggu orang itu untuk pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan sampai titik ini, Instruktur Ruoling tiba-tiba mengertakkan gigi putihnya. Kemarahan membenci muncul di wajahnya yang lembut dan beberapa vulgar langkah bahkan meletus dari mulutnya. Xiao Yan itu. Dia sebenarnya berani main-main dengan saya yang lama. Cuti 1 tahunnya adalah sesuatu yang saya selesaikan setelah menanggung banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu, tetapi saya belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena Anda yang mengganggu saya sepanjang hari, saya akan mencoret namanya dan melupakannya. Petik 2. Instruktur Ruoling, yakinlah bahwa Xiao Yan GG pasti akan bergegas tahun ini. Sun Er cepat menjawab ketika dia mendengar ledakan ini. Apa gunanya bahkan jika dia berhasil datang? Dia absen untuk pelatihan di akademi selama 2 tahun. Jangan bilang bahwa kecepatan latihannya di luar akan lebih cepat daripada metode pelatihan yang telah melalui semua jenis penilaian oleh berbagai pendahulu. Instruktur Ruoling berkata dengan putus asa, jika dia ingin berhasil mendapatkan tempat, dia akan paling tidak perlu mencapai kekuatan Dadoushi. Selain itu, ini hanya akan jika keberuntungannya baik dan tidak bertemu monster tertentu di babak awal. Petik 2. Instruktur Ruoling, Anda tidak boleh meremehkan Xiao Yan GG. Saat itu dia menggunakan kekuatan Douzi untuk menahan 20 pertukaran dengan tanganmu.
Mata Sun Er yang cerah sedikit meringkuk dengan senyum saat dia menjawab. Saya berharap begitu. Kompetisi promosi kali ini tidak semudah yang terakhir kali. Ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang memiliki hak untuk memperjuangkannya. Jika dia ingin menerobos mereka, itu akan sangat sulit jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan. Instruktur Ruoling mengerutkan bibir dan berkata, dia masih menyimpan dendam terhadap kenakalan ini yang sebenarnya berani tidak muncul seperti yang disepakati. Kalau begitu bisakah instruktur tolong tuliskan Xiao Yan nama GG kali ini? Sun Er menarik tangan instruktur Ruoling dan memberikan senyum yang indah saat dia bertindak dengan cara manja. Aku benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Sudah 2 tahun tetapi mulut Anda telah berbicara tentang orang itu berulang kali. Ada cukup banyak pria luar biasa di Akademi Jianan ini yang lebih luar biasa daripada dia. Sebagai contoh, sudut mata instruktur Ruoling tiba-tiba melirik Bai San, yang berdiri dengan senyum ke samping. Sun Er tersenyum, tetapi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Aku hanya tahu bahwa kamu akan mengabaikanku. Instruktur Ruoling tampaknya menyadari efek ini saat dia menarik leluconnya. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, sudah waktunya kelas pagi. Kembali bersamaku. Saya pikir Anda juga tidak mau terlibat dengan Bai San di sini, kan? Petik 2. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Ruoling, dan mereka berdua tampaknya mendiskusikan sesuatu dengan lembut satu sama lain ketika mereka perlahan berjalan menuju sisi lain dari jalan kecil. Pria muda berpakaian putih terus diam-diam berdiri di sisi jalan kecil. Wajahnya tersenyum sambil menatap kedua orang yang secara bertahap menjadi jauh. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya akhirnya sedikit memucat. Jarinya yang panjang dengan hati-hati menjepit daun kuning layu yang jatuh dari pohon. Dia berkata dengan lembut, Xiao Yan, apakah itu siswa baru yang mengambil cuti selama 2 tahun penuh? Baiklah, Anda bisa menunjukkan kepada saya kualifikasi apa yang sebenarnya Anda miliki untuk membuat Junior Sun Er begitu peduli dengan Anda. Gadis luar biasa semacam ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Bai San perlahan berbalik. Tangannya, yang dipegang di belakang punggungnya tiba-tiba menjentikkan lembut ke daun dari pohon. Segera, bayangan kuning meletus dengan eksplosif dan dimasukkan ke dalam batu besar yang jauh dengan cara seperti kilat. Setengah dari daun yang tampaknya lemah ini benar-benar menembus batu yang keras. Dan film pun bersambung. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.